Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Salam sayang untuk yang tersayang sejauh hamparan mata memandang. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, bermuajahah dan berbagi ilmu terkait daripada materi yang sudah saya laksanakan selama 6 hari di SMA 1 Sumbar dari fasilitator daerah. Pada kesempatan hari ini yang sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah atas timbangan rahmat dan hidayahnya, bersolat kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga dengan syafaatnya kelak kita semua mendapatkannya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin dengan waktu yang sangat singkat di pada siang hari ini, izinkan saya dari guru bimbingan konseling di SMA 1 Katakan, nama Ahmad Adi Tantowi, fasilitator daerah Kabupaten Cirebon, NIP 1991 1125 2022 21 1009. Insya Allah dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan destinasi tentang kenali potensi dan kendalikan emosi. Sorry, boleh minta bantuan untuk dibukakan dari yang kelola emosi terlebih dahulu Pak. Iya, jurus 1. Jurus 2 itu Pak. Oke, izinkan saya untuk berdiri Bapak Ibu. Baik, kesempatan ini saya akan menyampaikan daripada 7 jurus BK. Salah satu diantaranya adalah kelola emosi. Kenapa saya mengambil destinasi tentang kelola emosi? Karena yang pertama adalah bagaimana kita itu untuk bisa mengendalikan dan mengelola emosi kita ketika menghadapi yang namanya suatu keputusan, menghadapi yang namanya suatu keadaan di mana kita itu harus bertindak dan merespon keputusan dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya Pak. Oke, dalam kesempatan ini saya akan melakukan destinasi dengan metode experiential learning, yaitu tentang ARKA. Salah satu di antaranya itu kepanjangan dari ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Lanjut Pak. Oke, selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus-jurus kedua, yaitu kelola emosi, kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, dalam metode experiential learning ya, kita itu yang paling utama adalah memberikan aktivitas terlebih dahulu yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, saya akan bagikan kertas ini. Ini adalah merupakan analogi daripada emosi kita secara datar dan netral, ya, tanpa adanya pengaruh dari berbagai hal yang menghadapi pada kita semua. Oke. Boleh juga. Ini. Oke. Oke. Kita akan bermain kertas emosi ya Bapak Ibu. Nanti akan saya pandu terkait daripada permasalahan yang terjadi. Bapak Ibu nanti bisa mengelola emosi tersebut itu melalui daripada kertas yang saya bagikan. Yang kemudian kertas itu silakan Bapak Ibu boleh dijaga kertasnya, boleh diremas, boleh disobek mungkin, ya kan, boleh permainkan sesuai dengan emosi yang masuk ke dalam diri Bapak Ibu semua. Lanjut Pak. Di sini saya akan menceritakan tentang seorang ibu ya pada pagi itu. Nanti ibu mendengarkan saya yang akan menceritakan daripada permasalahan emosi yang timbul daripada cerita ini. Yang pertama adalah pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motornya mendadak mogok.
kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor tersebut hingga sampai ke sekolah. Gimana Bapak Ibu perasaannya ketika membawa motor, kemudian tinggal beberapa meter lagi motornya mogok gitu. Padahal Bapak Ibu itu di jam pertama sudah ada jamnya ya. Maka Bapak Ibu bisa direfleksikan melalui daripada kertas yang saya bagikan. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun sebelum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya terlambat." Silakan Bapak Ibu dikontrol emosinya daripada kertas tersebut. Lanjut. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengejar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Lanjut. Tak lama kemudian ada seseorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Lanjut Pak. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Ibu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Silakan Bapak Ibu dari 7 cerita tersebut yang terbagi-bagi dari awal kita merefleksikan, mendengarkan daripada cerita yang pertama sudah ketinggalan, ya, berkasnya dicari-cari tidak ada. Nah, kemudian apa? Kemudian Andi datangnya terlambat, sudah terlambat bikin tambah emosi sehingga ternyata Andi orang tuanya masuk ke rumah sakit dan sekarang mamanya menjemput Andi untuk masuk ke ICU. Oke, sekarang saya ingin merefleksikan daripada yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pak, ini terima kasih. Dari cerita yang tadi saya dengar, bahwasanya dari poin 1 dan poin terakhir itu, bahwasanya itu adalah persiapan diri sendiri, ya, persiapan diri sendiri yang bagaimana kita untuk melakukan aktivitas di hari esok itu bagaimana. Dan kalau di cerita itu kemungkinan itu tidak ada persiapan untuk di hari esok dari diri sendirinya. Jadi emosional itu kepada diri sendiri tidak bisa untuk diungkapkan untuk siswa karena persiapan dari diri sendirinya kita. Jadi emosionalnya menurut saya biasa saja. Itu saja. terima kasih Pak Denny, luar biasa. Ya, refleksinya jadi mengelola emosi yang
itulah biasa saja kita melihat daripada situasi dan kondisi yang berjalan begitu Pak Beni ya. Ada lagi Bu Widi mau? Oke, ini membuat kapal ya Bu Widi. Keren sekali ya. Di kotak-kotak jadi kapal ini mau berlayar selancar kemana ini? Ya. Untuk pengolahan emosi ada beberapa yang pernah saya alami belum lama ini, yaitu tentang keterlambatan karena motornya mogok dari berangkat sampai pulang. Jadi saya panik, dan kepanikan saya itu saya untuk diri sendiri dan untuk meluapkan emosi saya. Nah, saya biasa aja. Ya. Mungkin ya emosi saya akan saya taruh di kapal berlayar sesuai dengan arahnya. Ya, jadi mungkin ya oleh sendiri aja. Gitu. Ya, walaupun ya ada teman-teman yang membantu, ya, yang menenangkan kepanikan saya. Ya, tapi tetap ya kalau orang panik ya tetap oleh. Gitu. Jadi saya buat kapal ini untuk menaruh kepanikan saya dan saya buang. Jadi mengalir saja itu Bu ya. Iya. Terserah mau kemana. Oke. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu Aldi barangkali. Mangga Ibu Aldi. Satu lagi ya. Nanti kita akan lanjut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emosional saya pribadi banget ya. Iya. Pernah mengalami hal tersebut, rasanya emosi itu menumpuk apalagi pagi hari ya. Kalau sudah pagi diawali dengan marah tuh rasanya satu hari penuh pengen marah terus. Kadang pengen mencurahkan emosi ketika ada satu siswa yang melakukan kesalahan tepat di depan saya, ingin mengatakan dan takut menyakiti hatinya gitu. Karena ketika kata-kata saya menyakiti hatinya, takut mungkin dia akan memaafkan saya, tapi luka di hatinya tuh mungkin tidak akan hilang atau seperti itu. Ya, untuk rasa marah ada gitu. Kadang tidak bisa untuk mengendalikan emosi. Kalau sudah pakai emosi seharian ini ingin mengungkapkan ke anak, tapi takut melukai hatinya karena seperti kertas ini ketika sudah saya tekuk kembali tidak akan bisa lurus kembali, itulah hasilnya dari seorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya sangat sungguh luar biasa daripada penyikapan kita terkait mengontrol dan mengelola emosi kita ya Bapak Ibu. Terkadang kita itu dihadapkan oleh emosi, sudah emosinya kita hadapan saja itu. Terkadang kita, waduh bagaimana ya nanti bagaimana ya gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kadang kita mengalir saja. Oke, Bapak Ibu, kita nanti lanjut ke konseptualisasi ya. Setelah kita refleksikan tadi ya. Kita lanjut ke tempat hal ini, critical inquiry. Nanti keterangannya dari saya. Benar. Oke, MC2 itu apa sih? Ya. MC2 Pak, critical inquiry. Oke. Dari yang pertama terlebih dahulu. Lanjut. Nah, yang pertama terlebih ini bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris, empati, nama dan recognize, emosional. Di sini keterangannya adalah kemampuan untuk memahami perasaan. Nah, understand perspective of others. Gitu. Jadi menyadari sepenuhnya perasaan, pemikiran, perspektif orang lain, empati terbagi menjadi kognitif, kemampuan memahami kondisi mental orang lain dan efektif, sehingga kemampuan terbagi pada perasaan orang lain ini daripada empati. Jadi perasaan kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua adalah mindfulness. Nah, mindfulness ini apa? Kemampuan untuk menyadari sepenuhnya pengalaman yang dimiliki. Kadang kita memiliki pengalaman, nah, pengalaman yang mungkin itu buruk bagi kita, cuman oh ya kita pernah merasakan posisi saya di posisi yang seperti itu. Oke.
posisi yang sedang gak enak atau bagaimana juga. Terus yang ketiga adalah compassion, welas asih, tindakan dan emosi menunjukkan kepedulian, bantuan kepada orang lain. Welas asih mungkin seseorang mengendalikan perasaan pribadi yang berlebihan terhadap penderitaan orang lain. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah critical inquiry, menyelidiki secara kritis kenapa anak ini bisa terjadi melakukan kesalahan, kenapa anak ini berubah yang tadinya aktif terus kemudian berubah secara drastis, itu ya Bapak Ibu. Mungkin sering kita hadapi karakter daripada peserta didik yang seperti itu. Oke, lanjut. Saya ingin selanjutnya adalah untuk meningkat waktu ya Bapak Ibu bisa tuliskan dari keempat hal tersebut ya. Bapak Ibu juga sebenarnya di sini saya tidak menampilkan bagaimana teknik untuk mengendalikan diri. Sebenarnya kita sudah diajari pada diseminasi guru penggerak ya Bapak Ibu yang terkait tentang olah pernapasan. Jadi olah pernapasan 3 kali. Bisa tarik, ya tarik berhenti sejenak, tarik nafas, tenangkan, damaikan jiwa kita, tahan, kemudian kita keluarkan. Gitu. Jadi pernapasan segitiga. Oke. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya ingin merefleksikan kelola emosi yang selanjutnya adalah nanti akan kita aplikasikan bagaimana teknik mengelola emosi kepada peserta didik kita ke depannya. Oke, monggo Bapak Ibu. Boleh ditulis. Berarti kan